Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi IPA tentang pengaruh matahari bagi bumi. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas tentang wujud matahari. Kalian pasti sudah tahu kan bagaimana wujud matahari? Iya, benar sekali. Wujud matahari bentuknya seperti bulat, berwarna merah kejingga. Matahari itu merupakan benda langit. Tempatnya jauh dari bumi. Ada yang tahu tidak, matahari itu terbit dari sebelah mana? Iya, benar sekali. Matahari itu terbit dari sebelah timur. Lalu, apa sih manfaat matahari bagi bumi? Tentunya banyak sekali manfaat matahari bagi bumi. Terus kalau tidak ada matahari bagaimana? Kalau tidak ada matahari, bumi akan menjadi gelap gulita dan kita sebagai manusia tidak bisa melihat keadaan di sekitar kita. Lalu, fungsi matahari bagi kehidupan itu apa? Fungsi matahari bagi kehidupan tentunya banyak sekali, terutama yaitu untuk menghasilkan panas dan cahaya. Nah, panas dan cahaya tersebut tentunya berguna untuk manusia, seperti untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan makanan, dan lain sebagainya. Dan sinar matahari juga berfungsi sebagai sumber energi bagi manusia. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang wujud matahari, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang matahari di pagi hari. Bagaimana sih keadaannya? Ibu mau tanya kepada Tio. Tio tahu tidak, matahari itu terbitnya pukul berapa? Iya, benar sekali. Matahari itu terbitnya pukul jam 6 pagi. Lalu bagaimana sih keadaan pada pagi hari itu? Biasanya orang-orang atau orang tua kita pada pagi hari sudah mulai melakukan aktivitas atau kegiatannya seperti mulai menyiapkan makanan, mandi, kemudian untuk berangkat kerja, ke sekolah. Pada pagi hari, udaranya pun masih terasa sejuk. Lalu, kemudian matahari selalu naik ke atas. Pada jam 8 pagi, matahari itu udaranya sudah mulai terasa hangat dan cuacanya pun mulai terasa cerah. Nah, setelah itu semakin naik ke atas, kemudian menunjukkan pada pukul 12 siang, matahari berada di atas kepala kita. Saat itulah matahari mulai terasa panas dan seperti menyengat kulit kita. Pada sore hari juga, matahari itu sudah mulai berubah loh warnanya. Dia tahu tidak? Pada sore hari itu matahari berubah menjadi warna apa? Iya, benar sekali. Matahari itu kalau sudah sore, dia berubah warnanya menjadi merah, sama ketika dia terbit pada pagi hari. Nah, ketika tenggelam itu berarti dia menandakan bahwa waktu malam sudah mulai akan tiba. Saat itulah anak-anak terjadi pergantian antara siang dan malam. Nah, begitulah anak-anak penjelasan dari Ibu tentang wujud matahari dan keadaannya pada pagi hari, pada siang, sore, dan malam hari. Semoga penjelasan itu dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Susanti, NPM 1911100235. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bayangan benda. Apakah adik-adik tahu apa itu bayangan benda? Nah, bayangan timbul ketika benda disinari cahaya. Entah itu sinar matahari atau sinar lampu. Bagaimana contohnya? Ketika malam hari, ketika lampu bersinar dari sebelah kiri, maka kita membelakanginya dan kita akan melihat bayangan kita sendiri. Terus
Nah, kita mengalurkan tangan dan di tembok akan terlihat bayangan tangan kita sendiri. Nah, apakah bayangan cuman hanya pada lampu saja? Tidak. Bayangan terlihat ketika sinar matahari ketika kita keluar rumah. Dan mataharinya sebelah kanan dan kita membelakanginya sebelah kiri, dan kita akan melihat bayangan kita sendiri. Ketika kita keluar rumah, kita bukan hanya melihat bayangan kita, tetapi banyak sekali bayangan-bayangan. Contohnya bayangan rumah, bayangan dari pohon-pohon, bayangan dari mobil, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan nama Ibu Riana Ininda. Jadi adik-adik di rumah bisa panggil Ibu Riana ya. Oke? Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi matahari. Nah, adik-adik di rumah ada yang tahu nggak sih matahari itu apa? Jadi, matahari adalah sumber energi alternatif yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Contohnya kegunaan matahari. Nah, adik-adik, kegunaan matahari yang pertama adalah matahari itu berguna untuk kesehatan kita loh. Nah, matahari pagi itu mengandung vitamin D dan E. Vitamin D berguna untuk kesehatan tulang kita. Jadi kalau adik-adik berjemur di pagi hari, tulangnya jadi akan sehat. Lalu matahari mengandung vitamin E. Vitamin E berguna untuk kulit, jadi kulit adik-adik akan selalu sehat. Seperti itu. Yang kedua, kegunaan matahari itu untuk menyinari bumi dan seisinya. Kalau nggak ada matahari gimana dong? Bumi kita akan gelap gulita kan? Kalian tahu nggak sih kalau ternyata panas matahari itu banyak sekali kegunaannya untuk kehidupan di bumi. Siapa sih yang membutuhinnya? Yang pertama, nelayan. Yang kedua adalah petani. Loh, Bu, kenapa sih kok nelayan membutuhkan panas matahari? Ya, yang pertama, nelayan membutuhkan panas matahari itu untuk mengeringkan ikan-ikan agar bisa diawetkan. Yang kedua, petani membutuhkan panas matahari itu untuk mengeringkan gabah-gabah agar bisa diproses menjadi beras. Seperti itu adik-adik. Lalu, siapa lagi sih yang membutuhkan panas matahari? Nah, ternyata tumbuh-tumbuhan juga butuh loh adik-adik. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan panas matahari untuk mereka mendapatkan sumber makanan. Jadi, makanan dari tumbuhan itu tidak hanya dari air yang mereka serap dari akar, tetapi tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan panas matahari untuk mendapatkan makanan mereka. Nah, begitu sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi cahaya matahari. Apa itu matahari? Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Banyak aktivitas dari manusia, hewan, tumbuhan memerlukan energi panas matahari. Tidak hanya energi panas, matahari juga menghasilkan cahaya dan dapat menyinari bumi pada siang hari contohnya. Selanjutnya, adik-adik akan belajar tentang bagaimana contoh eksperimen atau percobaan tentang sumber energi cahaya pada matahari. Yang harus adik-adik siapkan, yang pertama ada gunting, botol bekas minum, kemudian kardus. Langkah-langkah yang pertama yaitu siapkan kardus, kemudian lubangi bagian atas dan samping pada kardus, begini, seperti ini. Bagian atas agar dapat meletakkan botol bekas minumnya. Cara kerja dari alat ini dapat adik-adik letakkan di bawah sinar matahari. Pada siang hari,
cahaya akan terang dilihat dari sisi samping kardus. Kemudian jika diletakkan di dalam ruangan, tidak akan menghasilkan cahaya. Mengapa? Karena matahari menghasilkan cahaya atau energi cahaya terbesar di bumi. Demikianlah eksperimen atau percobaan tentang sumber energi cahaya matahari. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kita bernyanyi bersama-sama ya. Yaitu yang pertama, benda langit, yang kedua, matahari, dan yang ketiga adalah bulan. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ada matahari, ada bulan bintang, ada juga planet-planet, semua benda langit. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Itulah dia nama planet kita. Ada 8 planet yang Tuhan ciptakan. Matahari terbit pagi hari, dari timur tampakkan diri. Sinarnya menerangi, sungguh terik sekali, terbenam di sore hari. Bulan datang di malam hari, bersinar, bersinar. Bulan datang bersama bintang, menghias langit. Bulan sabit, bulan melengkung, melengkung, melengkung. Bulan purnama, bulan yang penuh, berbentuk bulat. Oke, sekali lagi ya, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ada matahari, ada bulan bintang, ada juga planet-planet, semua benda langit. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Itulah dia nama planet kita. Ada 8 planet yang Tuhan ciptakan. Matahari terbit pagi hari, dari timur tampakkan diri. Sinarnya menerangi, sungguh terik sekali, terbenam di sore hari. Bulan datang di malam hari, bersinar, bersinar. Bulan datang bersama bintang, menghias langit. Bulan sabit, bulan melengkung, melengkung, melengkung. Bulan purnama, bulan yang penuh, berbentuk bulat. Kalian hebat sekali. Semoga kita selalu semangat terus ya belajarnya.